Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-42, 43 dan 44 dari suratul Kahfi, yaitu 3 ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah si pemilik kebun yang disebutkan di dalam surah ini, yang mana sebelum ini dalam 2 pertemuan sudah kita sama-sama ikuti bahwasanya Allah menerangkan tentang kisah si pemilik kebun yang sombong, padahal sebenarnya kebun yang ia miliki itu adalah Allah yang memberikan kepadanya. Dan kebunnya itu 2 bidang kebun yang isinya adalah tanaman anggur. Anggur bisa dimakan langsung buahnya dan bisa juga dijadikan minuman. Kemudian 2 bidang kebun itu dipagari oleh pohon-pohon korma. Tahu pohon korma, bahwasanya pohon korma itu pohon yang cukup besar ya, seperti pohon kelapa atau pohon sawit, yang apabila ada di pinggir-pinggir kebun maka dia bisa menahan tanah kebun itu, sehingga kebun itu bisa terhindar dari erosi atau pengikisan apabila hujan lebat berlaku. Maka terjagalah kebun anggur yang ada di 2 bidang kebun itu. Kemudian juga di antara 2 kebun itu ada pula tanah yang bisa diisi untuk bersawah atau berladang, yaitu dengan tanam-tanaman lain, sehingga bermacam-macamlah tanaman untuk dimakan dari 2 bidang kebun itu. Dan lebih hebat lagi, kebun itu memiliki sungai di dalamnya, sehingga apabila hujan tak turun pun kebun itu tetap subur karena sumber air ada di kebun tersebut. Malangnya si pemilik kebun itu menyombongkan diri, yaitu ketika dinasihati oleh kawannya, yang kawannya itu memanglah miskin, tidak punya harta, tidak sebanyak harta yang ia miliki, tidak memiliki kebun, tidak memiliki pengikut atau pembantu yang ramai. Nah, si pemilik kebun itu berbangga dengan menyombongkan diri di hadapan kawannya bahwasanya dia lebih banyak harta, lebih banyak pengikut. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kebunnya itu tidak akan binasa selama-lamanya. Kemudian bukan hanya itu, lebih dari itu adalah si pemilik kebun yang sombong itu sampai-sampai mengatakan bahwasanya kiamat tak akan terjadi. Kemudian lebih dari itu mengolok-olok kebenaran, yaitu dia sudah tidak percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka dia mengatakan kepada kawannya, kalaupun ada hari akhirat, hari pembalasan, maka saya pasti akan diberi balasan
dengan kebun yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, yang hasilnya lebih melimpah lagi dari kebun yang kumiliki di dunia ini. Tapi sebenarnya itulah untuk mengolok-olok hari pembalasan. Kemudian dinasihati oleh temannya yang miskin itu, tapi yang miskin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang diterima, meskipun yang diterima itu tidaklah sebanyak yang diberikan kepada si kaya itu. Teman yang miskin itu menasihati supaya hendaknya ketika masuk kebun mengucapkan insya Allah, masya Allah, yaitu apa saja yang Allah kehendaki, maka yang Allah kehendaki itu yang terwujud menjadi kenyataan. Ada semua yang terwujud menjadi kenyataan, kebun yang melimpah ruah hasilnya, kebun yang subur, kebun yang terus mendatangkan hasil, itu adalah atas kehendak Allah. Allah kehendaki, berlakulah. Nah, maka semestinya manusia yang memiliki harta ketika diuji oleh Allah dengan hartanya itu semestinya bersyukur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan Allah, tidak melupakan Allah. Tetapi si pemilik kebun itu tak mau menerima nasihat kawannya itu. Maka dengan sombongnya dia masuk ke kebunnya dengan mengatakan kebunnya itu tidak akan binasa selama-lamanya. Dinasihati juga oleh kawannya itu, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Artinya kalau ada masalah apa-apa berlaku, yang akan menolong adalah Allah. Tak ada selain Allah yang mampu memberikan pertolongan. Tetapi si pemilik kebun yang sombong itu tak mau mendengar nasihat. Karena biasanya orang yang sombong memang tak mau mendengar nasihat. Apabila mendengar nasihat, hilanglah kesombongannya. Maka biasanya untuk bisa menerima nasihat, maka hilangkan dahulu kesombongan yang ada dalam hati. Tapi kalau masih ada kesombongan dalam hati, itulah yang menutup hati untuk menerima nasihat. Maka tertutuplah hati si pemilik kebun itu, yang kaya raya itu. Maka apa yang berlaku selepas itu, inilah dia 3 ayat yang kita pelajari. Ini mukaddimah, ini perlu kita sampaikan supaya 2 pertemuan sebelum ini tersambungkan dengan apa yang akan kita pelajari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kebijaksanaannya, yaitu siapa yang kafir kepadanya, yaitu apabila orang itu beriman kemudian tidak bersyukur kepada Allah, itu namanya kufur nikmat. Dan Allah sudah menetapkan bahwasanya siapa yang tidak bersyukur atau kufur kepada Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, selalu kita dengar ayat ini, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu mau mensyukuri nikmatku, ini firman Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tetapi jika kamu kufur nikmat, apalagi kufur betulan. Kufur betulan memang betul-betul kafir. Nah, apabila kita fahami dari perkataan si pemilik kebun tidak percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan, berarti memang betul kafir. Nah, sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang, maka azab Allah amatlah pedih. Maka tidaklah yang ditunggu oleh si pemilik kebun itu melainkan adalah azab Allah yang akan diberlakukan, dan berlakulah azab Allah itu. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu harta kekayaannya dibinasakan oleh Allah, kebun anggurnya itu para-paranya, yaitu tempat merambatnya pohon anggur itu jatuh. Nah, kalau sudah jatuh ke bawah, maka dengan anggurnya sekali jatuh ke bawah. Nah, yang tadinya di atas jadi ke bawah. Nah, kemudian sudah tak ada lagi yang bisa diharapkan dari kebun itu. Dan sebab kejatuhan para-paranya itu, tempat merambatnya itu adalah karena petir dari langit. Apabila disebut petir, biasanya yang disambar petir hangus atau kering. Kalau kita lihat ada pohon kelapa disambar petir, batangnya itu masih tegak berdiri, tapi daun-daun kelapanya bagaimana, buah-buahnya bagaimana, nah gundul. Nah,
Yaitu tak ada lagi satu pelepah pun di atas sana, semuanya jatuh ke bawah. Sepertinya kalau sudah seperti itu keadaan pohon kelapa, masih bisa bertunas lagi tak kira-kira? Itu tinggal menunggu lapuk jatuh. Nah, begitulah Allah mengumpamakan kebinasaan dari kebun yang dimiliki oleh orang yang sombong itu. Nah, ini pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini, bahwasanya sebenarnya kesombongan itu berakhir dengan kebinasaan. Berapa banyak orang yang sombong pada masa dahulu berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Istikbaran fil ardi, karena kesombongan di muka bumi. Wa makra sayyi, dan merencanakan rencana yang jahat. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya. Nah, jadi kembali kepada yang buat jahat itu. Kemudian Allah sambung ayat itu dengan mengatakan, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan apa yang sudah berlaku pada masa-masa dahulu. Yang sudah berlaku pada masa dahulu akan diberlakukan lagi dan akan terus diberlakukan. Itu yang disebut sebagai sunnatullah, ketetapan Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Maknanya Fir'aun yang sombong dahulu dihancurkan, maka yang mengikuti jejak Fir'aun sekarang pun nasib yang sama. Apa sebab? Sebab yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulu Allah memberlakukan, yang sekarang pun Allah juga yang memberlakukan. Karena Allah wujud, kidam, baqa, yaitu Allah dari dahulu hingga sekarang dan sampai hari akhirat. Yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malang sekali si pemilik kebun yang sombong itu. Apabila kebunnya sudah binasa, ketika itu barulah dia menyesal. Menyesal ketika itu terlambat. Menyesal yang tidak ada gunanya. Barulah dia mengatakan, kalaulah dahulu aku tidak menyekutukan Allah. Berkalau-kalau ketika itu. Nah, itu adalah penyesalan. Penyesalan kemudian, tapi penyesalan itu biasanya memang selalu datang terlambat, ya? Nah, penyesalan yang tidak ada gunanya. Dan Allah menambahkan lagi, yaitu yang sombong itu tidak akan diberi pertolongan apabila siksaan menimpanya, karena pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu sebagai penutup dari kisah si pemilik kebun yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat kata per kata, dengan harapan kita akan lebih dekat lagi dengan kandungan ayat yang kita kaji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah berfirman, wa uhita, dan dibinasakan, bisamarihi, kekayaannya, dan dibinasakan kekayaannya. Kekayaan siapa? Si pemilik kebun.
yang sombong itu. Fa asbaha, lalu dia yuqallibu, membalikkan kaffaihi. Kafun ini kafun. Nah, kafun ini ujung tangan ini kafun. Ini apa namanya ini? Tapak tangan. Kalau tangan? Oh, tangan dari sini sampai sini ya, tangan kanan. Kalau dari sini ke sini? Lengan ya. Lengan sampai sini saja. Nah, ini kaf. Jadi biasanya begini kan. Kemudian dia balikkan begini. Kemudian yuqallibu ini bukan sekali balik, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Nah, berkali-kali ini menandakan atau menerangkan penyesalan. Kemudian 2 ya, bukan 1. Kaffaihi 2 telapak tangan. Maka boleh jadi begini, boleh jadi begini. Yang mana yang biasanya kita lihat orang yang menyesal? Begini. Habislah. Habis sudah, tak ada lagi yang kita punya. Membalik-balikkan kedua telapak tangannya alama anfaqa, atas apa-apa yang telah ia belanjakan fiha, untuk kekayaannya itu. Yang dimasukkannya adalah modal ya. Biasanya kalau kita punya kebun, pasti ada yang kita belanjakan berupa biaya kebun, mulai dari pembersihan, kemudian bibit, kemudian apa lagi? Pupuk, kemudian membersihkan lahan itu dari rumput-rumput liar dan lain sebagainya. Wahia, sedangkan kebun itu khawiyatun ala urushiha, yaitu para-paranya jatuh, binasa, jatuh atas para-paranya. Apa maksud jatuh atas para-paranya? Di dalam tafsir saqitatun ala suqufiha. Kalau bangunan bagian atasnya apa? Atap ya, atap nih ya, atap ini bagian atas. Yang bagian samping-sampingnya apa? Dinding. Nah, kemudian atap ini jatuh ke bawah. Apabila atap ini jatuh ke bawah, jatuh ke lantai, maka dinding-dinding masih tetap tegak. Tadi dinding itu di atas atap atau di bawah atap? Dinding ini, kalau sekarang nih, dinding ini di mana sekarang ini? Di atas atap atau di bawah atap nih? Di bawah atap. Ketika atap ini jatuh, atap kan jadi di bawah, jatuh ke lantai. Yang tegak itu, yang menjadi tinggi itu apa sekarang? Dindingnya. Kemudian dinding ini pun juga jatuh. Nah, ketika dinding ini jatuh, bermakna sekarang dinding ini yang di atas atap. Tadinya dinding itu di bawah atap. Ini yang disebut terbalik. Oh, terbalik dia. Kalau pohon macam mana? Kalau pohon itu yang di atas itu apa namanya? Pucuk. Yang di bawah itu apa namanya? Akar. Kalau pucuknya tumbang ke bawah, kemudian akarnya terjungkal ke atas, apa namanya itu? Terbalik. Itu khawiyatun ala urushiha, yaitu jatuh di atas para-paranya. Yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas. Kalau sudah seperti itu, masih bisa tumbuh juga tak anggur itu lagi? Masih bisa berbuah juga? Tidak. Itu menerangkan bahwasanya kebun itu sudah dibinasakan oleh Allah sehingga tidak mendatangkan hasil lagi. Itu dari kata khawiyatun ala urushiha. Nanti dalam tafsir kita akan coba menambahkannya lagi. Wa yaqulu, dan dia berkata. Siapa dia itu yang berkata? Si pemilik kebun yang sombong itu. Ya laitani, aduhai. Nah, kata aduhai ini berarti menyesal. Aduhai, celakanya aku, lam usyrik, sekiranya aku tidak usyrik, menyekutukan birabbi, dengan Tuhanku, ahada, seorang pun. Tidak menyekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
Nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Apakah si pemilik kebun itu menyekutukan Allah? Ya, ketika dia mengatakan bahwasanya kebunnya itu tidak akan binasa selama-lamanya. Walam takun, dan tidaklah lahu baginya, bagi si pemilik kebun itu, fi'atun, segolongan pun, yang surunahu, akan menolongnya, min dunillah, dari selain Allah. Wa makana muntasira, dan tidak pula dia dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tak ada orang lain yang menolongnya, dan dia sendiri pun tak bisa menolong dirinya sendiri. Karena memang orang seperti itu tak layak untuk ditolong. Dan Allah tak biarkan siapapun bisa menolongnya. Karena memang orang yang sombong itu, apabila Allah menyiksanya, dia tidak akan bisa terhindar dari siksaan. Karena yang menyiksanya itu adalah yang maha perkasa. Hunalika, di sana, al-walayatu, pertolongan, lillahi, bagi Allah, al-haq, yang maha benar. Huwa, dialah Allah, khairun, sebaik-baik pemberi thawaban, balasan, wa khairun, dan sebaik-baik pemberi uqban, kesudahan. Uqban ini akibat kesudahan. Kesudahan dari sesuatu itu yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari awal langsung, kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir. Dan dibinasakan kekayaannya, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang telah ia belanjakan di dalamnya, di dalam kekayaannya itu. Sedangkan kebunnya itu, kebun anggurnya itu, kebun anggurnya itu jatuh di atas para-paranya. Artinya para-paranya jatuh, dan kebun anggur itu yang merambat itu, anggurnya itu pun juga jatuh ke tanah. Dan dia berkata, aduhai celakanya aku, sekiranya aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Tentu itu lebih baik bagiku, tapi sudah terlambat dah. Dan tidaklah baginya segolongan pun yang akan menolongnya selain dari Allah, dan tidaklah dia dapat menolong dirinya sendiri. Di sana pertolongan itu bagi Allah yang maha benar. Jadi milik Allah lah pertolongan itu, dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah tidak menghendaki si sombong untuk diberi pertolongan. Dialah Allah sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik pemberi kesudahan. Balasan itu kaitan dengan amal yang dikerjakan. Kesudahan itu kaitan dari penghujung dari nasib manusia. Nasib itu ujung nasib kita ini, ujungnya itu seperti apa. Nah, ada yang susah, tapi ujung senang. Nah, ini enggak. Dia senang tapi ujungnya susah. Senang beberapa kali dia dapat hasil kebun berlimpah ruah, tapi selepas itu kebunnya hancur, binasa. Inilah dia 3 ayat, yaitu kebinasaan kekayaan si pemilik kebun yang sombong itu disebabkan karena kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena perbuatan syirik yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Yang pertama yang kita ingin lihat adalah perkataan wa uhilta bi thamarihi. Wa, dan apabila kita menjumpai perkataan dan di pangkal ayat, berarti ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan tentang kisah si pemilik kebun yang sombong, kemudian dinasehati, kemudian tidak mau menerima nasihat. Maka kesudahannya adalah uhita bi thamari. Uhita itu sebenarnya maknanya adalah diliputi atau dikuasai. Ahatal adu maknanya musuh itu menguasai. Nah, kalau musuh sudah menguasai, maka yang dikuasai itu sudah tak mampu berbuat apa-apa, tak bisa melawan, bahkan ditawan. Itu kata ahata,
yaitu diliputi. Muhit maknanya meliputi. Nah, biasanya kalau sudah diliputi, umpamanya seseorang yang terbenam umpamanya, maka dari seluruh arah itu air itu meliputi. Nah, bahagian atasnya kalau dia umpamanya menelungkup, umpamanya bagian atasnya air, bahagian bawahnya air, sekeliling tubuhnya itu adalah air meliputi, bermakna dia tak bisa lepas dari air. Nah, siapa yang diliputi oleh siksaan, bermakna siksaan itu dari seluruh arah datangnya. Nah, maka dia tidak bisa lari kemana pun. Arah itu ada berapa arah? 4, 6. Arah itu 6. Coba hitung, yang 6 itu yang mana? Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Nah, itu arah. Maka syaitan ketika dia bersungguh-sungguh mau menyesatkan anak manusia, syaitan menyebut 4 arah dan tidak menyebutkan yang 2 lagi. Apa kata syaitan? Sungguh saya akan datangi. Nah, ini sumpah syaitan. Anak manusia itu dari sebelah depannya, kalau tidak bisa dari sebelah kanannya, sudah 2 arah. Kalau tak bisa juga, tak berhasil, saya akan datangi lagi dari sebelah kanannya, dan kalau tak juga berhasil dari sebelah kirinya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ada 2 arah yang tak disebutkan oleh syaitan. Arah mana dan arah mana? Arah atas dan arah bawah. Apa lupa syaitan menyebut 2 arah itu? Bukan, karena memang dari 2 arah itu syaitan tak bisa datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dari arah atas mengapa tak bisa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang di atas sana, apabila manusia itu berhubungan dengan Allah, maka tidak ada celah bagi syaitan untuk datang di situ. Kemudian dari arah bawah, karena apabila manusia bersujud itu kemana? Ke bawah. Apabila manusia bersujud, dalam keadaan bersujud itu seorang hamba itu menjadi dekat dengan Allah. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu berada dalam keadaan sujud. Kalau sudah dekat dengan Allah, mampu syaitan itu datang? Tidak. Jadi ada 6 arah. Nah, uhita diliputi, maknanya dari arah yang 6 itu. Maka tak ada jalan lain untuk menerangkan bahwasanya tidak ada tempat lari untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mau bawa selamat kekayaan itu kemana? Karena siksaan Allah itu meliputi kekayaan itu. Jadi tidak ada satupun kekayaannya yang selamat. Bisa marihi, dibinasakanlah kekayaannya. Kata samar di sini, ada di antara ulama tafsir yang memahaminya bukan maknanya buah-buahan saja, buah anggur, buah kurma, bukan. Makna samar di sini adalah bermacam-macam kekayaan yang dimiliki. Kemudian ada juga tafsiran para ulama. Kata samar di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau tanam-tanaman itu yang menjadi tujuan untuk diambil manfaatnya adalah buahnya, apabila sudah buahnya itu dibinasakan, masih berguna lagi tanaman itu? Nah, ada orang yang masih mengambil batang anggurnya? Tidak. Kalau sudah disebut buahnya sudah dibinasakan, bermakna tak ada lagi nilai dari tanaman itu. Karena yang menjadi tujuan tanaman itu ditanam adalah buahnya. Kalau buahnya sudah dibinasakan oleh Allah, maka tak ada lagi. Biasanya petani kalau sudah buah itu tak ada lagi, umpamanya seperti cabai, umpamanya tak ada lagi buahnya itu. Nah, umpamanya mentimun, umpamanya tak ada lagi buahnya. Maka kalau sudah tak ada buahnya, tanaman itu pun dicabut, dibuang, karena tak ada lagi nilainya. Jadi nilainya pada buah. Apabila buah itu sudah dibinasakan oleh Allah, maka berarti kebun itu sudah tak ada nilainya lagi. Maka digunakanlah kata dibinasakan buahnya.
Tetapi ada di antara ulama tafsir memahami kata bisamarihi adalah dibinasakan kekayaannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka dia pun membalik-balikkan apa tadi kita sebut? Kedua telapak tangannya. Membalikkan bermakna kalau tangan tu, telapak tangan tu biasanya begini, yaitu yang bahagian dalam ini namanya batnul kaffi. Ini bagian perut telapak tangan. Ini bagian punggung telapak tangan, zahrul kaffi. Nah, biasanya yang bagian perut ini yang ke atas biasanya begini. Biasanya begini. Mana yang kita biasa? Begini atau begini? Begini. Begini kita biasanya. Kemudian membalikkan berarti perut telapak tangan ini di bawah kan, kemudian yang di bawah menjadi di atas. Itu makna yuqallibu kaffaihi. Ini adalah ungkapan untuk menerangkan penyesalan, penyesalan. Nah, kaffaihi ada juga yang memahami menepukkannya. Jadi telapak tangan kanan ditepukkan ke telapak tangan kiri, begini, kemudian begini. Ini kan tadi yang ininya kan ke bawah, ini yang ke atas. Kalau sudah begini, nah, yang perut telapak tangan ini menjadi ke atas pula. Ini sebagai bentuk penyesalan. Biasanya kalau marah itu seperti apa? Menahan marah. Kalau menyesal begini tangan. Kalau marah? Biasanya menggigit jari, menahan marah. Menahan marah. Kemudian kalau merasa pusing, pening, seperti apa? Pegang kepala. Pegang kepala. Kalau sesuatu yang tak pasti, ragu-ragu, tak punya pendirian, geleng kepala. Ini adalah bahasa-bahasa tubuh untuk menerangkan ekspresi dari perasaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini dia si sombong itu membalikkan telapak tangannya. Kalau mengkerutkan kening apa? Fikir. Mengerutkan kening. Biasanya tak faham itu kerut kening. Kerut kening dia merasa aneh umpamanya. Maka akan berkerut kening. Kalau terbelalak, matanya terbelalak, takut umpamanya. Kalau menjulurkan lidah, mengejek. Nah, itu dulu pelajaran bahasa Indonesia kita dulu begitu ya. Nah, jadi Allah menggunakan bahasa itu juga di dalam Al-Quran, dan itulah nilai sastra dari Al-Quran. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ala ma anfaqa, atas atau terhadap apa yang telah ia belanjakan. Apa yang telah ia belanjakan berarti menerangkan tentang modal yang telah dia keluarkan. Biasanya kalau manusia mengeluarkan modal, umpamanya buat kebun umpamanya, maka yang diharapkan adalah hasil kebun itu lebih banyak dari modal yang dikeluarkan. Tetapi jangankan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun, modal itu pun habis. Karena sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya kebunnya itu disambar oleh petir dan kebunnya itu menjadi satu dataran yang licin. Licin maknanya satu pun tak tersisa lagi tanaman di atasnya, habis sama sekali. Datar bermakna tak juga ada air mengalir di situ, datar. Nah, kalau ada lekuknya, selokannya, ada petanda air mengalir. Ini tidak, lurus, datar, kemudian licin, ya, gersang. Habis sudah modal yang sudah dikeluarkan. Wahiyya khawiyatun ala urushiha. Ini ditambahkan lagi, menggambarkan seperti apa kebun yang binasa itu. Sedangkan dia kebun itu tanaman, ada yang memahami ini adalah tanaman anggur, karena tanaman anggur yang banyak di kebun itu, maka para-paranya jatuh. Nah, khawiyatun ala urushiha, anggur itu jatuh, para-paranya jatuh.
pohon anggur itu berada di atas para-paranya itu. Padahal ketika memetik buahnya itu di mana? Di atas para-para itu atau di bawah para-para itu? Nah, ketika kita memetik anggur umpamanya, kan para-paranya itu kan ditinggikan, maka nanti anggurnya menjuntai ke bawah. Tapi kalau para-para itu sudah jatuh ke tanah, maka sudah. Nah, buah-buahnya itu sudah terhimpit oleh para-paranya, kemudian tanamannya itu berada di atas para-paranya. Mana ya? Tak ada lagi yang bisa diambil dari kebun yang seperti itu. Wa yaqulu, dan itu penggambaran ya, menerangkan gambar. Tetapi ada di antara ulama tafsir mengatakan itu adalah penyampaian dari sisi Allah sebagai bahasa untuk menerangkan kebinasaan atau kehancuran kebun itu adalah kehancuran yang total. Maknanya tak ada lagi yang bisa diambil dari kebun itu. Hancur, binasa. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai celakalah aku. Ini adalah perkataan menyesal. Barulah ketika itu muncul penyesalan. Muncul penyesalan setelah harta dibinasakan. Itu adalah penyesalan yang terlambat. Lam usyrik bi rabbi ahada. Sekiranya aku dahulu tidak menyekutukan seorang pun dengan Allah. Maka dari perkataan si pemilik kebun yang sombong ini dapatlah kita mengetahui sebab kebinasaan itu adalah dari perkataannya itu. Bisa kita ketahui sebab kebinasaan kebunnya itu adalah disebabkan karena si pemilik kebun itu menyekutukan Allah. Mana perkataan si pemilik kebun itu yang sebelum ini sudah kita pelajari, yang menerangkan bahwasanya dia telah menyekutukan Allah, yaitu dengan mengatakan bahwasanya yang membuat kebunnya itu terus mendatangkan hasil yang tak pernah berkurangan dan akan mendatangkan hasil selama-lamanya, yaitu karena kebunnya itu yang subur disebabkan karena mungkin tempatnya tinggi, kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon korma, dan di dalamnya ada sungai mengalir. Seakan-akan kebunnya itu subur dan menghasilkan itu tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Padahal sebenarnya yang mengalirkan air di bumi itu siapa? Apabila Allah berkehendak untuk menghilangkan air dari sungai itu, maka sungai yang tadi airnya banyak bisa surut dan kering. Nah, dan digali pun ke dalam sana tak akan mungkin mendapatkan air apabila Allah yang mengatur alam semesta ini berkehendak untuk menghilangkan air tersebut. Nah, ini sudah kita terangkan sebelum ini dan kita tak ulang lagi ya. Jadi perkataan yang menerangkan tentang si pemilik kebun itu menyekutukan Allah karena beranggapan di sana ada selain Allah yang berkuasa mendatangkan kekayaan untuk dirinya. Maka jelas itu adalah kebodohan si pemilik kebun itu, karena apabila manusia itu menggunakan akalnya dengan baik, pastilah akan mendapati bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini bukan hanya berlaku dengan hukum sebab akibat. Ya, tanaman itu subur karena ada air. Oh ya, airnya cukup sebab sungai yang mengalir di situ. Karena sebab air itulah maka tanaman itu tumbuh subur. Kebun-kebun itu menghasilkan buahnya yang banyak melimpah. Itu hukum sebab akibat, dan biasanya manusia memahaminya sampai di situ saja. Nah, ada kebun yang ada sungai di dalamnya, maka kebun itu subur. Ada kebun yang jauh dari sungai, kebun itu kurang subur. Kalau kebun itu di tanah yang keras umpamanya, di pegunungan batu, tanah itu tak ada nilainya untuk bercocok tanam. Manusia memahaminya dari hukum sebab akibat itu, tetapi lupa bahwasanya yang menjalankan hukum sebab akibat itu siapa?
Nah, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak di kawasan yang berbatu, gunungnya gunung batu, dataran-dataran batu, dan tidak ada tanaman di situ, kemudian bisa memancar mata air. Biasanya mata air ini terpancar dari tempat yang umpamanya ada lembah di situ, ada gunungnya banyak pepohonan di situ, biasanya mata air terpancar di situ. Tapi mungkin tidak di lembah yang gersang, bebatuan, padang pasir saja muncul mata air di situ. Ya, itu buktinya Telaga Zamzam yang ada di kota Mekah. Kota Mekah itu kalau kita lihat, itu adalah kota yang ditutupi oleh tanah-tanah bebatuan, dan gunung-gunungnya adalah gunung-gunung batu. Batunya pula batu-batu cadas, batu keras. Tapi dari tempat yang keras itu memancar mata air. Nah, apabila Allah menghendaki, tak ada yang mustahil, karena dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi manusia tidak menyampaikannya kepada Allah. Nah, manusia hanya terhenti pada hukum sebab akibat. Disitulah kekufuran manusia itu. Nah, sehingga manusia memahami airlah yang menjadi sebab kehidupan. Tanpa air, disitulah kemusyrikan itu berlaku itu. Tanpa air mati kita ini. Bukan, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Maka mesti disambungkan lagi kepada Allah Ta'ala. Memang alam semesta ini berjalan dengan hukum sebab akibat, tapi yang memberlakukan hukum sebab akibat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kedudukan orang beriman itu, yaitu tidak mencukupkan memahami kehidupan ini melalui hukum sebab akibat saja, tapi menyambungkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai musabbibul asbab, yaitu yang menciptakan sebab-sebab, kemudian yang memberlakukan sebab itu sehingga berakibat. Umpamanya hujan, air itu adalah sebab kehidupan. Nah, air itu siapa yang menurunkan air itu dari langit ke bumi ini? Allah. Maka Allah menjadi sebab datangnya air itu ke daratan. Nah, tapi air yang di langit itu, dari awan itu maksudnya, dari arah langit itu kan adalah air yang menguap dari laut. Nah, air laut itu menguap. Yang membuat air laut itu menguap siapa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut itu rasanya apa? Masin. Kemudian dia menguap jadi bergumpal awan, didorong oleh angin, jatuh berupa hujan. Nah, ketika turun berupa hujan itu rasanya apa? Tawar. Ada air hujan yang masin? Tidak. Jadi ketika dia menguap itu masin, dan ketika dia turun menjadi tawar. Ini siapa yang merubahnya? Nah, disitulah manusia mesti mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Ayat ini menerangkan lagi bahwasanya si pemilik kebun yang sombong itu ketika mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebinasaan, kehancuran kebunnya itu tidak ditolong oleh Allah, dan tidak ada siapa yang mampu untuk menolongnya. Sebelum ini si pemilik kebun yang sombong itu berbangga dengan pengikutnya yang ramai. Masih ingat? Nah, rupanya tidak ada satu pun dari pengikutnya itu yang mampu untuk menolongnya ketika siksaan itu diberlakukan oleh Allah. Nah, lalu apa maknanya berbangga dengan pengikut itu kalau pengikut tak bisa menolong? Barulah kita itu beruntung dengan berbangga bahwasanya kita memiliki pengikut, yaitu ketika dalam keadaan kita memerlukan pertolongan, pengikut itu bisa menolong. Bolehlah kita berbangga ketika itu. Tapi di saat kita memohon, mengharapkan pertolongan karena musibah yang menimpa, kemudian
tidak ada yang mampu menolong, maka ketika itu terhina sekali. Itu si pemilik kebun itu barulah dia menyadari dirinya bahwasanya kesombongannya selama ini rupanya tidak mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Semestinya apabila sombong dengan pengikut yang ramai, berharap pengikut yang ramai itu akan menolongnya sebagaimana telah menolongnya selama ini. Tetapi ketika musibah menimpanya atau siksaan Allah diberlakukan ke atasnya, rupanya pengikut yang ramai itu tak bisa menolong, maka terhinalah dia ketika itu. Wa makana muntasira, dan dia sendiri pun tak bisa menolong dirinya sendiri. Biasanya manusia kalau tidak bisa ditolong oleh orang lain, biasanya manusia akan menggunakan apa yang ada padanya untuk menolong dirinya sendiri. Nah, umpamanya lah, kalau hanyut di sungai umpamanya, maka dia berharap orang lain untuk menolongnya. Kemudian tak ada orang lain yang menolongnya, maka yang hanyut itu akan berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Nah, bagaimana mencari tempat bergantung umpamanya, kemudian berenang ke tepi umpamanya, dan seterusnya. Tetapi kedua-dua kemungkinan itu Allah tiadakan, yaitu Allah tidak perkenankan siapapun menolongnya, dan Allah tidak perkenankan dia untuk menolong dirinya sendiri. Bermakna dia tidak bisa menghindarkan diri dari siksaan Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sana itu pertolongan bagi Allah yang maha benar. Maknanya pertolongan itu hanya dari Allah. Dari selain Allah tak ada pertolongan. Maka apabila si pemilik kebun yang sombong itu telah meninggalkan Allah, maka tidak layaklah ia untuk diberi pertolongan oleh Allah. Karena yang layak untuk diberi pertolongan oleh Allah siapa? Yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Maka ayat ini, ayat yang ke-44 ini menerangkan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan pertolongan bukanlah yang kufur kepada Allah, tidak, bukanlah yang musyrik kepada Allah, tidak. Yang layak untuk mendapatkan pertolongan adalah yang beriman kepada Allah. Berarti pada akhirnya yang akan selamat siapa? Yang beriman. Jadi jangan pernah merasa lemah, apalagi putus asa di hadapan orang yang kafir kepada Allah, apalagi yang kafir itu sombong kepada Allah. Jadi ada di antara ulama tafsir menjelaskan mengapa Allah membinasakan kekayaan si pemilik kebun itu. Apakah karena kekufurannya? Banyak juga yang kafir tapi Allah tak binasakan kekayaannya. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan si pemilik kebun itu dibinasakan kekayaannya bukan karena kekufurannya, karena banyak yang kafir Allah tak binasakan, tetapi karena kesombongannya. Kemudian kesombongannya itu pula bertambah sehingga menghinakan orang beriman. Ihtiqaran lil mu'min al-faqir, yaitu menghinakan, merendahkan orang beriman yang miskin. Siapa yang dia hinakan itu? Kawannya sendiri. Kawannya yang miskin dengan mengatakan saya lebih banyak harta darimu dan lebih banyak anak darimu. Kamu punya apa? Pengikutmu berapa orang? Nah, dia telah menyombongkan diri dengan menghinakan orang beriman, maka itulah yang menyebabkan kebinasaan harta bendanya. Allah turunkan siksaan ke atasnya. Allah berlakukan hukuman ke atasnya karena bukan hanya karena kekufurannya, tapi karena kesombongannya dan penghinaannya terhadap orang-orang beriman. Maka ada di antara ulama tafsir yang menyebutkan juga bahwasanya apabila ada orang yang kafir yang menyombongkan diri dan menghina kaum muslimin, maka dibolehkan untuk berdoa kepada Allah untuk kebinasaannya itu melalui kisah ini. Karena sebelum ini yang miskin itu telah dihina oleh yang kaya yang sombong itu, maka si miskin itu mengatakan
Apa kata si miskin itu? Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebun yang kamu punya, dan Allah akan mengirim petir dari langit untuk menghanguskan kebunmu itu. Bagaimana? Kita doakan orang-orang yang sombong dan menghinakan kita supaya habis binasa kekayaan yang mereka miliki, karena dengan kekayaan yang mereka miliki itulah mereka menyombongkan diri dan menghinakan kita. Maka bagaimana? Kita doakan? Ulama tafsir ada yang membolehkan, seperti Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, bahwasanya karena doa orang yang miskin itulah maka Allah perkenankan doanya sehingga Allah membinasakan kekayaan si pemilik kebun yang sombong itu. Jadi boleh jadi bukan hanya semata hukuman dari Allah, tapi boleh jadi adalah atas perkenan Allah ke atas doa yang dipanjatkan oleh orang miskin yang telah dihinakan oleh orang yang sombong itu. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Penutup ayat, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kalau disebut Allah sebaik-baik pemberi balasan, balasan Allah itu adalah balasan yang terbaik, dan balasan yang terbaik itu sifatnya sempurna dan abadi. Maka balasan yang terbaik yang bersifat abadi itu balasan di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia ini sifatnya sementara. Sementara yang abadi adalah yang di akhirat. Nah, sebaik-baik pemberi balasan itu adalah Allah, yaitu dengan balasan yang sifatnya sempurna dan abadi. Sempurna umpamanya diberi buah-buahan. Kalau buah-buahan yang diberi di dunia bentuknya sama dengan buah-buahan yang diberi dalam surga, bentuknya sama, tetapi wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang sama bentuknya tetapi berbeda lezatnya. Jadi seperti apa? Apakah durian yang di dalam surga itu seperti durian yang kita nikmati di dunia ini? Tunggulah nanti waktu masuk dalam surga. Tapi bentuk rupanya sama. Wa utubihi mutasyabiha. Mutasyabiha serupa tetapi lezatnya berbeda. Seperti apa? Beda. Sebab lezat buah-buahan di dunia itu sebagai ujian, dan lezat buah-buahan di akhirat itu sebagai balasan. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya paham. Kalau banyak-banyak makan durian di dunia ini, akhirnya bagaimana? Nah, berarti selezat apapun durian yang dimakan di dunia ini ada kekurangannya, yaitu bisa memabukkan, bisa mendatangkan mudarat, penyakit. Tetapi tidak buah-buahan yang diberikan di dalam surga. Sebanyak apapun buah-buahan itu dimakan, tidak mendatangkan mudarat, tetap mendatangkan kebaikan, manfaat, kelazatan yang tidak ada tolok bandingnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau berkaitan dengan surga, tak pernah ada mata yang memandangnya yang seindah di surga itu, dan tidak pernah ada telinga yang mendengarnya tentang pengkhabaran kenikmatan surga itu, dan tidak pula pernah tergetar di hati dalam memahaminya. Bermakna sempurna sekali sifatnya. Wa khairun uqba, dan Allah lah sebaik-baik pemberi kesudahan. Kesudahan maknanya dari perjalanan ini, kesudahan yang terbaik itu dari Allah. Kalau kesudahan hidup di dunia ini, apa kesudahannya? Ya, mati itu yang memindahkan kita kepada kehidupan. Kesudahan dari hidup di dunia ini, ujung hidup di dunia ini apa? Ajal itu ujung dari kehidupan dunia. Sampai ajal, maka kita pun mati. Nah, jadi sampai ajal, ujungnya itu ajal. Nah, ketika sampai ajal, itu tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Sampai ajal, nyawa dicabut dari badan. Sampai ajal, pada masa ajal itulah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu maknanya kesudahan yang baik.
yaitu husnul khatimah, penutup yang terbaik. Itu siapa yang memberinya itu, yang kesudahan seperti itu? Nah, dia baik, di penghujungnya tak baik. Itu namanya kesudahan yang buruk. Buruk, kesudahannya baik. Itu kesudahan yang baik. Meskipun sebelumnya buruk. Baik, kesudahannya lebih baik, terbaik. Nah, yang memberikan kesudahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang kita jalani di dunia. Tapi kesudahan yang sebenarnya kesudahan penghujung dan tak ada lagi kesudahan selepas itu apa? Surga. Kesudahan yang terbaik itu adalah dimasukkan ke dalam surga, karena di dalam surga itu kekal dan abadi, khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Dan itu kepada siapa diberikan? Sebaik-baik balasan itu kepada siapa diberikan? Sebaik-baik balasan itu, sebaik-baik kesudahan itu kepada siapa diberikan? Kepada orang yang kafir yang sombong? Bukan. Kepada orang beriman yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih yang mana? Nah, silahkan. Ini kisah ini kaitan dengan siapa ini? Nah, apabila kita bawa kepada sebab dari turunnya kisah ini, ada pemuka kafir Quraisy yang menyombongkan diri di hadapan Rasulullah. Masih ingat cerita sebelum ini? Mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, saya mau mengikutimu, tapi dengan syarat buatkan majlis khusus, majlis orang kaya-kaya saja, karena saya tak mau duduk bersama dengan sahabatmu yang miskin, seperti Salman, seperti Suhaib Ar-Rumi, seperti Khabbab. Nah, kami tak mau duduk dengan orang yang bajunya lusuh-lusuh. Kami mau orang yang berpakaian mewah, pengajian apa namanya, eksekutif, menyombongkan diri. Nah, maka orang yang seperti itu biasanya berbasa-basi saja. Nah, maka turun ayat ini berupa kisah untuk dijadikan pelajaran bahwasanya apabila seseorang itu menyombongkan diri, maka sebenarnya kesombongan itu membawanya kepada kebinasaan. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari kisah yang mulia yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Dan ayat yang berikutnya pula, cerita yang lain lagi, insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.